Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Lisa Apriani dengan NPM 2111080052 dari kelas 5A dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Praktikum Teknik Konseling dengan dosen pengampu Bunda Mega Arya Monika. Nah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan materi tentang hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan salah satu metode pengobatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Hipnoterapi atau terapi hipnosis dapat menangani gejala gangguan kecemasan dengan memanfaatkan sugesti di alam bawah sadar. Cara kerja hipnoterapi adalah membuat pasien atau konseling serileks mungkin dan memikirkan pikiran yang fokus dalam kondisi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini, konseling individu dengan teknik hipnoterapi dengan judul gangguan kecemasan yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa yang bukan kakak? Ya, Kak Monika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik aja sih. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lumayan macet sih, Kak. Sebelumnya kamu udah pernah sesi konseling belum? Belum. Sebelumnya kakak ingin menjelaskan tentang konseling, boleh? Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Parsons pada tahun 1908 saat ia melakukan konseling pada kliennya. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Boleh ceritakan masalah yang saya alami? Jadi, saya mau cerita intinya sih, Kak. Ya, tenang aja. Di dalam konseling kita mempunyai beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Sahabat boleh menceritakan apa saja yang ingin sahabat ceritakan tanpa adanya keterpaksaan. Boleh dilanjutkan? Jadi, di kelas itu kadang tuh saya kalau misalnya dari belajar atau lagi ada presentasi, saya sering mengalami gangguan-gangguan seperti gemetar, panas dingin, grogi, terus itu kadang juga sampai kepala saya pusing. Itu sering terjadi sih, Kak. Terus di sini untuk kedatangan saya ke sini menemui kakak ingin menanyakan apakah yang saya rasakan ini bisa dirubah atau bisa lebih membuat saya jadi lebih baik. Itu udah berlangsung berapa lama ya? Udah lama banget sih, Kak, dari saya kecil. Berarti itu udah dari kecil sampai sekarang belum bisa dirubah ya? Apa ada masalah lain? Udah sih, Kak, yang saya rasain cuma kayak gitu aja, yang gangguan kecemasan yang waktu saat-saat saya belajar. Tapi kalau kamu kan ada tugas tuh ya, apa kamu masih bisa konsentrasi untuk mengerjakan tugas tersebut? Tergantung situasinya, Kak. Kadang saya bisa konsentrasi, kadang nggak. Kadang kalau misalnya saya lagi panik, saya nggak bisa konsentrasi. Bagaimana kalau kita melakukan sesi hipnoterapi? Hipnoterapi itu apa ya? Jadi begini, hipnoterapi adalah tipe terapi yang menggunakan hipnosis, yaitu tindakan memasuki alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti tertentu. Pada kasus depresi, hipnoterapi bertujuan untuk membuat seseorang fokus dan rileks sehingga perasaan dan emosi negatif di masa lalu bisa dikendalikan. Kamu bisa direlaksasi dengan santai supaya kamu bisa melepaskan hawa-hawa gimana ya? Kamu kan biasanya cemas gitu. Nah, itu bisa direlaksasi supaya kamu lebih tenang. Boleh deh, Kak. Boleh kita lanjut tinggal ke sebelah kanan. Ambil posisi senyaman mungkin dan serileks mungkin. Sahabat bisa duduk
di kursi yang nyaman atau bisa juga berbaring di atas sofa. Kemudian pejamkan mata dan ketika kita mulai relaksasi ini, kita pada siang hari pertama-tama tarik ujung jari kaki ke arah langit-langit dan rasakan ketegangan yang mengalir mulai dari jari-jari kaki, telapak kaki, pergelangan kaki, betis, lutut, paha hingga ke pantat. Tahan sebentar, kemudian seiring Salva mengembuskan nafas panjang. Salva maka bebaskan ketegangan itu dan rasakan pantat semakin rileks, paha semakin rileks, betis semakin rileks, pergelangan kaki semakin rileks, telapak kaki semakin rileks, dan jari-jari kaki semakin rileks. Jatuhkan seluruh otot-otot kaki dan rasakan saat ini seluruh otot-otot kaki telah menjadi rileks, lebih rileks lagi, lebih rileks lagi, dan rasakan itu sampai rileks. Kemudian genggam erat kedua telapak tangan seperti menggenggam sesuatu. Kemudian genggam erat tangan seperti Salva menggenggam sesuatu. Dengan sangat erat, lebih erat lagi, karena sekali. Kemudian rasakan ketegangan yang mengalir mulai dari jari-jari tangan, telapak pergelangan tangan, lengan, siku, tangan, atas dan tarik pundak ke arah telinga. Tahan sebentar, kemudian seiring Salva mengembuskan nafas panjang, maka bebaskan ketegangan itu dan rasakan pundak semakin rileks, tangan semakin rileks, siku semakin rileks, pergelangan tangan semakin rileks, telapak tangan semakin rileks, jari-jari tangan semakin rileks. Seiring mengembuskan nafas, lepas terus pergelangan tangan hingga rileks. Nafas pelan-pelan, rasakan kesegaran udara yang masuk melalui hidung, paru-paru, dan rasakan setiap kali Salva membuang nafas, maka Salva menjadi lebih rileks, semuanya lebih rileks dan lebih rileks lagi. Setiap Salva membuang nafas, Salva merasakan semuanya mengalir sesuai hisapan nafas Salva. Tubuh Salva semakin rileks lagi, dan Salva meninggalkan tubuh Salva dalam keadaan tenang, nyaman, damai, dan rileks. Semakin tenang, semakin nyaman, semakin rileks, lebih damai, lebih rileks. Rasakan setiap kali Salva membuang nafas, Salva ikut membuang semua kekhawatiran Salva, meninggalkan tubuh yang lebih dalam keadaan tenang, nyaman, damai, dan lebih rileks. Sambil mengambil nafas, Salva mengirim kesegaran udara yang berisi ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian mengisi tubuh Salva. Setiap kali Salva mengambil nafas, sehingga setiap kali Salva membuang nafas, maka Salva merasa tubuh Salva semakin tenang, semakin nyaman, semakin rileks. Saat ini dengarkan detak jantung Salva, musik terindah dari yang sering Salva dengarkan. Coba dipikirkan dan mulai dirasakan. Detak jantung semakin berdetak, maka Salva semakin menjadi tenang, semakin nyaman, semakin damai, dan kemudian rileks, lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Jika Salva menjadi semakin tenang, semakin damai, dan semakin rileks, maka semua otot-otot yang tegang dirilekskan dan lebih dilepaskan lagi. Dalam keadaan mata tutup atau terpejam, arahkan pandangan kedua bola mata ke satu titik di tengah-tengah di antara kedua air dan rasakan mata Salva bersinar dan beristirahat lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan lebih rileks. Otot-otot rileks kepala bagian belakang lebih rileks dan kepala bagian atas lebih rileks, semakin rileks dan lebih rileks lagi. Saat ini seluruh tubuh Salva dari ujung kaki hingga ujung kepala telah lebih rileks lagi. Saat ini dalam benak pikiran Salva, bayangkan sedang berada di sebuah tengah pantai menuju tepi pantai, berjalan perlahan, menyusuri pantai dengan aturan musik dan rilekskan seluruh tubuh Salva dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam hitungan dari 10 sampai 1, Salva semakin dekat dengan tepi pantai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
semakin dekat lagi dengan tepi pantai, semakin dekat dan semakin dekat hingga sampai di tepi pantai, mana di pinggir pantai ada sebuah pondok dan sempat tertidur di sebuah pondok itu. Rasakan hal yang lebih rileks lagi, rasakan dari ujung kepala turun dari muka, bahu, dada, perut, pinggang, paha, lutut, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ujung jari kaki. Merasakan ketenangan dan kerileksan senyaman mungkin, lebih nyaman lagi dan nyaman lagi. Lebih nyaman lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasakan kenyamanan dan lebih nyaman dan lebih nyaman lagi. Perlahan-lahan sahabat bisa buka mata sahabat dan rasakan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan lebih rileks lagi. Setelah sahabat membuka mata, yang sahabat rasakan sekarang adalah kenyamanan, kedamaian, dan kerileks. Yang berapa? 2, 3. Sudah boleh duduk. Setelah direlaksasi tadi, apa yang sahabat rasakan? Saya seperti merasa terakhir kembali sih Kak. Lebih nyaman, lebih rileks lagi ya. Coba kalau sahabat bisa belajar itu di kelas, sahabat relaksasi sendiri, kayak tarik nafas, terus tahan beberapa menit, bisa dibuang. Ulangi secara beberapa kali. Insya Allah sahabat santai, lebih rileks, lebih tenang dan nyaman lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Kakak karena telah memberi saya kenyamanan, juga membuat saya lebih rileks lagi. Ya, semoga setelah ini sahabat bisa lebih tenang dan rileks lagi, tidak terkurang rasa cemas sahabat ya. Terima kasih banyak Kak. Kalau ada apa-apa